Selamat pagi juga buat Ibu Nesti Novita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Selamat pagi untuk Ibu Adi. Pagi, Mbak. Baik, selamat pagi, Bu. Cerah hari ini ya, Ibu. Untuk backgroundnya kita sudah share, Ibu ya. Baik, mohon perhatian kepada seluruh hadirin yang ada di ruang Zoom. Acara webinar Ngopi Bareng PKRSD Series akan segera dimulai. Demi kelancaran acara, dimohon serta agar dapat mengatur mikrofonnya dalam keadaan aktif dan mengatur kamera dalam keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar Ngopi Ngobrol Bareng PKRS The Series yang mengikuti acara ini melalui ruang Zoom meeting. Sebelumnya perkenalkan, saya Reni Pujalestari, pembawa acara webinar pagi hari ini. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat datang kepada yang terhormat Dr. Yuliarni, Magister Kesehatan, yang saat ini beliau sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palembang. Selamat pagi, Bu. Pagi, selamat pagi Bu Reni. Selamat Sehat ya, pagi Ibu ya. semuanya ya. Dan juga selamat datang kepada Ibu Ade Kurnia Asih, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat. Saat ini beliau sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mbak. Sehat ya, Bu ya. Semangat ya. Ya, sehat. Baik. Serta kita kedatangan moderator yang luar biasa. Selamat pagi untuk Ibu Nesi Novita, Sarjana Sains Terapan dan Magister Kesehatan. Saat ini beliau sebagai Ketua Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu Reni. Dan juga terima kasih untuk perwakilan dari
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan juga perwakilan dari seluruh Dinas Kesehatan sekabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih juga untuk perwakilan dari Rumah Sakit Mas sekabupaten kota. Selamat datang. Juga terima kasih untuk perwakilan dari peserta umum ya, Bapak Ibu peserta webinar ngobrol bareng PKS Series yang telah hadir pada webinar pagi hari ini. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu virtual melalui webinar pagi hari ini pada hari Jumat 13 September 2024 dalam webinar Kopi Ngobrol bareng PKRS, cara bijak ibu bekerja dalam pemerintahan inklusif. Adapun susunan acara kita pagi hari ini, pertama pembukaan, kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan CV moderator dan penyampaian materi. Hadirin yang saya banggakan, sebelum kita mulai webinar pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kita menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini ya, masuk ya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi, dan yang saya akan serahkan kepada kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan dari moderator kita pagi ini. Eh, Moderator kita yaitu Ibu Nesti Novita, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, lahir di Palembang tanggal 12 Agustus 1973. Riwayat pendidikan beliau S2 dari IKM Perilaku dan Promosi Kesehatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2003-2005. Kemudian diploma 4 bidang pendidikan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2002-2005. Diploma 3 kebidanan Departemen Kesehatan Palembang tahun 1997 sampai dengan tahun 2000. Riwayat pekerjaan beliau sebagai Ketua Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Palembang tahun 2008 sampai dengan sekarang. Ketua Prodi Diploma 4 Kebidanan Palembang tahun 2014 sampai dengan 2018. Beliau juga sebagai staf KIA Puskesmas Pendopo, Lintang, Kabupaten Pathlawang
tahun 1993 sampai tahun 2000. Bidan di Desa Tebat Payang, Kecamatan Pendopo Lintang, tahun 1993 sampai tahun 2000. Penelitian yang berhubungan dengan komplementer yang sudah beliau laksanakan, yaitu efek relaksasi autogenik terhadap tingkat kecemasan pada ibu hamil trimester ketiga di Puskesmas Pembina Palembang tahun 2019. Kemudian ada efektivitas anomolafiloma dalam menurunkan nyeri persalinan kala 1 di bidang praktik mandiri Kota Palembang tahun 2018 dan pengaruh pelvic rocking terhadap penurunan nyeri pinggang pada ibu hamil di bidang praktik mandiri Kota Palembang tahun 2016. Baik, selamat pagi Bu Nesi. Selamat pagi, Bu Reni. Sudah siap ya Ibu ya? Semangat pagi Ya. hari ini. Oke, baik. Baik. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Reni, sebagai pembawa acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik ya, pada kesempatan ini berbahagia sekali saya diundang menjadi moderator pada acara Ngopi Bareng PKRS ya, dengan tema cara bijak ibu bekerja dalam pemberian ASI eksklusif ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita ini narasumber yang sudah berpengalaman lah ya untuk topik kita pada pagi hari ini. Ini sudah hadir Ibu Dr. Yuliarni ya. Ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bu Ya. Nesi. Oke. Kemudian ada Ibu Ade ya. Ibu Ade? Iya, betul. Selamat pagi, Ya. Mbak Nasi. Ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Tidak berlama-lama ya Bu ya, katanya ikan sepat, ikan gabus, dan ikan lele. Jadi lebih cepat, lebih bagus, dan jangan bertele-tele. Karena topik ini sangat bermanfaat sekali, jadi kami berharap kepada para peserta webinar ini untuk mengikutinya secara seksama ya, dan supaya bisa dapat kebermanfaatan dari topik ini. Apalagi sebagian ibu-ibu peserta ini adalah ibu-ibu bekerja dan kemudian pada saat memberikan ASI mungkin ada beberapa kendala ya, beberapa bisa juga dan sebagainya. Jadi nanti bisa di-sharingkan saja langsung kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, baik, untuk kesempatan pertama mungkin kami persilakan pada Ibu Dr. Yuliarni ya untuk membawa materinya. Silakan Bu Yul. Baik, terima kasih Bu Nesi Novita. Saya boleh izin share screen ya, Bu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, peserta ngobrol pintar, ngopi bareng ya, ngopi bareng PKRS, luar biasa keren ya. Jadi hari Jumatnya menjadi Jumat berkah ya. Jumat berkah itu karena kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi kebermanfaatan. Dan pada saya pada hari ini, pagi ini diberikan kesempatan untuk berbagi tentang ASI eksklusif pada ibu bekerja. Saya sebenarnya lamanya sebagai dokter fungsional ya di Puskesmas selama 4 tahun belakang sejak 2020 Mei 2020 itu diberi amanah sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Palembang. Dan pada kesempatan ini saya ditugaskan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dr. Venti Aprina MKes, untuk menyampaikan materi tentang ASI eksklusif pada ibu bekerja. Bapak Ibu, nggak ada bapak-bapak ya, ibu-ibu semua ya. Ya, ibu-ibu mungkin hampir semua Dok, kita. ada Mas Imam dok bersama kita Bu, dok dari Dinas Halo Kesehatan kakak. Kesehatan Provinsi ya, Kak Iya, Imam ini bos kita baru nih dok kemarin dari ketemu. Dinkes Bu. Ya, ya.
Terima kasih Kak Imam ya. Saya manggilnya Kakak ya karena kami sama-sama di Pramuka ya. Jadi terbiasa memanggil Kakak ya. Dan kemarin Halo baru kakak. ketemu nih. Izin Kak Imam ya berbagi pengalaman mungkin ya, berbagi sharing terkait dengan ASI. Mungkin kita semua sudah paham ya bahwa ASI itu adalah anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada seorang ibu, dan itu menjadi, kalau kita berbicara dari sisi wanita bekerja, itu adalah hak ya, artinya seorang wanita yang bekerja dia memiliki hak untuk memberikan ASI kepada buah hatinya. Di sisi agama ini menjadi sebuah amanah ya, sebuah kewajiban bagi seorang ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya. Dan untuk ini memang perlu strategi bagaimana caranya ibu yang bekerja itu bisa lulus memberikan ASI eksklusif ya. Nah, ASI eksklusif itu apa sih? ASI eksklusif ini pemberian ASI yang diberikan kepada bayi dari lahir sampai dia berusia 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan yang lain. Jadi hanya ASI saja. Ya, dan ini memang sudah ada penelitiannya bahwa besar lambung bayi sejak dia lahir sampai dia 6 bulan memang hanya cukup untuk diberikan ASI saja ya, karena itu memang ibu-ibu yang bekerja memiliki tantangan tersendiri bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan buah hatinya ya dengan ASI, hanya ASI saja. Nah, ya, kami dari Dinas Kesehatan Kota Palembang tentu kita bicaranya tentang regulasi ya, apakah ada regulasi yang mendukung ASI eksklusif? Karena pemberian ASI eksklusif ini merupakan salah satu dari perilaku PHBS juga ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, regulasi terkait dengan ASI eksklusif ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Kemudian ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui atau memompa ASI. Dan di level pemerintah daerah, ya pemerintah Kota Palembang, kita juga sudah ada peraturan daerah Kota Palembang nomor 2 tahun 2014 tentang pemberian ASI eksklusif. Jadi dengan regulasi ini itu menjadi payung hukum yang kuat bagi ibu-ibu bekerja untuk mendapatkan haknya, ya. Haknya apa? Haknya memberikan ASI kepada buah hatinya. Jadi ini sebuah eh, komitmen dari pemerintah ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam mendukung ASI eksklusif ini. Karena kita tahu ini kalau kita hubungkan juga dengan isu nasional saat ini yaitu isu stunting, maka keberhasilan seorang ibu di dalam memberikan ASI eksklusif itu sangat berpengaruh untuk upaya-upaya kita melakukan pencegahan stunting. Nah, manfaatnya mungkin semua kita sudah tahu ya, hanya saja terkadang ada yang lupa, saya hanya ingin mengingatkan saja ya, remind kembali bahwa ASI itu adalah anugerah yang luar biasa, mengandung nutrisi yang lengkap ya bagi bayi, kemudian mengandung zat antibodi, ini poin paling penting ya. Jadi hari-hari pertama kita memberikan ASI yang dikenal dengan istilah colostrum, itu memberikan antibodi karena di dalamnya ada kandungan zat antibodi dan ini sangat dibutuhkan oleh buah hati kita sebagai bagian dari perlindungan tubuh dia ya sebagai zat imunitas sehingga dia menjadi strong ya, lebih kuat di dalam menghadapi bahaya-bahaya serangan kuman ataupun virus ya yang menyerangnya. Dan di sisi yang lain, ASI juga merupakan zat nutrisi yang mudah dicerna ya dan memberikan perlindungan bayi dari infeksi sehingga ini memang sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan karena itu
pemerintah juga memberikan payung hukum atau menyusun kebijakan tersendiri terkait dengan ASI eksklusif karena begitu pentingnya ASI eksklusif ini terutama bagi ibu-ibu yang bekerja dan di sisi yang lain tentu akan memberikan perlindungan jangka panjang juga terhadap penyakit tidak menular, kemudian membantu tumbuh kembang bayi. Nah, bagi ibu sendiri manfaatnya seperti apa? Bagi ibu sendiri itu tentu akan meningkatkan jalinan ikatan kasih sayang ya antara seorang ibu dengan bayi. Nah, kita melihat akhir-akhir ini ya bagaimana kondisi media sosial di mana orang-orang sibuk dengan kehidupan sendiri ya, kehidupannya sendiri dengan HP-nya dan ternyata eh, komunikasi antara seorang ibu dengan anak melalui proses ASI pemberian ASI ini itu berpengaruh jangka panjang. Nah, eh, kita mungkin ke depan perlu lakukan penelitian ya, apakah dengan ibu-ibu bekerja sekarang itu tingkat kelulusan ASI eksklusifnya bagi ibu bekerja itu seperti apa ya? Nah, ini sebuah tantangan juga bagi dunia pendidikan untuk melakukan penelitian seberapa besar sih keberhasilan atau tingkat kelulusan ibu-ibu bekerja terhadap pemberian ASI eksklusif. Karena menjadi sebuah tantangan ya kalau misalnya ibu bekerja itu lulus memberikan ASI eksklusif, wah ini hebat ya, hebat. Kita perlu acungi jempol karena ini memang sesuatu kegiatan yang membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Tetapi di sisi yang lain sebenarnya eh, kantor perkantoran-perkantoran itu sudah diwajibkan ya dengan peraturan Perda yang ada di Kota Palembang itu sudah mewajibkan harusnya di setiap unit perkantoran, unit pelayanan, salah satu ruang pelayanan yang harus ada itu adalah ruang ASI. Nah, ini adalah satu bentuk komitmen. Jadi seharusnya walaupun ini berat, walaupun ini menjadi sebuah tantangan, seharusnya tidak lagi menjadi halangan bagi seorang ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusifnya bagi buah hatinya, ya. Dan ini ternyata juga memberikan manfaat yang luar biasa, terutama untuk mengurangi resiko kanker ovarium dan kanker payudara. Di sisi yang lain juga akan menunda kehamilan baru, dan ini tentu memberikan manfaat yang baik bagi seorang ibu. Dan di sisi yang lain, ya kandungan dari kandungan zat gizi dari ASI ini itu juga luar biasa, terutama kolostrumnya, ya kolostrumnya yang keluar pertama kali pada saat hari pertama sampai hari kelima pasca melahirkan. Jadi ini jangan dibuang ya, ibu-ibu ya. Jadi kalau nanti mungkin dilihat loh kok aneh ya warnanya kuning, justru itulah yang paling bagus karena dia mengandung zat antibodi yang sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Kemudian ada kandungan karbohidrat ya, laktosa. Nah, laktosa di sini itu bisa bantu anak-anak kita itu terlindungi dari alergi ya malabsorpsi ya. Jadi jangan digantikan ya dengan susu formula. Nah, ini jadi memang butuh upaya yang luar biasa dari seorang ibu untuk bisa memberikan ASI eksklusif kepada buah hatinya. Begitu juga dengan kandungan protein, ya, kandungan lemak, dan ada zat karnitin yang di dalamnya memberikan peran untuk pembentukan energi. Jadi insya Allah sudah cukup ya dengan diberikan ASI saja. Jadi jangan tergoda kalaupun anak kita menangis ya. Sering-seringlah memberikan ASI ya, sering-seringlah memberikan ASI. Tetapi sekali lagi bagi ibu bekerja ini menjadi tantangan tersendiri sehingga nanti perlu kita ketahui tipsnya seperti apa supaya ASI eksklusif ini tetap bisa kita berikan. Nah, ada hal yang menakjubkan dari kolostrum ya, yaitu yang pertama seorang ibu. Kolostrum ini sudah diproduksi oleh tubuh sejak kehamilan usia 20 minggu ya, sampai beberapa hari setelah bayi lahir. Jadi Bapak Ibu,
terkait dengan produksi ASI ini memang tidak instan prosesnya. Bukan pada saat mau melahirkan saja kemudian diproduksi ASI, tetapi prosesnya sudah dimulai sejak usia kehamilan 20 minggu. Karena itu menjaga ibu semasa dia hamil, ya zat gizi yang dia makan itu pasti berpengaruh kepada kualitas kolostrum yang akan diproduksi pada hari pertama dia melahirkan nanti, ya. Kemudian eh, walaupun jumlahnya sedikit, ya, mungkin kan hari-hari pertama eh, payudara itu kadang-kadang bisa sampai bengkak, ya, karena susah untuk keluar, ya. Tetapi eh, terus saja memberikan ASI, terus saja memberikan puting susu kita kepada buah hati kita, ya, karena dengan respon tarikan puting susu itulah oleh janin, maka dia akan terangsang untuk bisa keluar. Produksi ASI itu akan semakin meningkat dengan semakin sering si janin mengisap puting susu ibunya, ya. Kemudian kolostrum juga kaya akan sel-sel darah putih, ya, yang bisa membantu sistem pertahanan tubuh, dan itu bisa disebut sebagai vaksinasi pertama bagi bayi, ya, selain ada vaksinasi lain yang diberikan seperti vaksinasi hepatitis, ya, yang diberikan bagi bayi baru lahir, ya. Kemudian kolostrum ini sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, dia mudah dicerna sehingga ini memang memberikan nutrisi yang lengkap bagi bagi bayi kita. Nah, bagaimana triknya, ya? Triknya untuk ibu-ibu yang bekerja. Pertama, memahami dulu bahwa kita itu adalah sebagai ibu bekerja, ya. Nah, ini ada undang-undangnya, ya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, ya, pasal 49 ayat 2 yang berbunyi bahwa perempuan berhak perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaannya. Jadi secara hukum ibu bekerja ini memiliki hak, ya. Di sisi yang lain memang ibu bekerja itu punya kewajiban-kewajiban di dalam pekerjaannya, tetapi di dalam melaksanakan pekerjaannya dia memiliki hak untuk memberikan memang dia diberikan hak perlindungan khusus, ya, dan salah satunya adalah hak untuk menyusui ataupun memompa ASI. Jadi ini tinggal dikomunikasikan saja dengan teman-teman kerja, dengan atasan, ya. Saya yakin semua kita sebagai pekerja ini sudah memahami tentang regulasi ini sehingga diberikan kesempatan bagi si ibu bekerja untuk memompakan ASI ataupun secara langsung misalnya bayinya didatangkan ke kantor di nanti ada ruang ASI, dia bisa memberikan ASINya secara langsung kepada bayi, ya, tinggal nanti metode yang dipilih yang seperti apa. Nah, ibu-ibu biasanya ibu bekerja, ya, biasanya kan ada cuti, ya, cuti melahirkan. Dan ini harus sudah dipersiapkan, dibuat perencanaan yang baik. Jadi 2 minggu sebelum ibu kembali bekerja, nah ini harus sudah menyimpan, ya, ASINya. Silakan mau pakai pompa elektrik atau diperas secara manual, ini masing-masing ibulah yang paling tahu mana yang paling nyaman bagi si ibu. Nah, kemudian dibuat jadwal, ya, sama seperti ASI eksklusif yang kita berikan secara langsung kepada bayi kita. Jadi usahakan setiap 3 jam, ya, 3 jam kita memompa karena itu menjadi sebuah warning, ya, warning bagi hormon yang ada di dalam tubuh kita. Ini sudah saatnya memberi ASI. Nah, artinya dia akan memproduksi ASI, ya, ada hormon-hormon yang bekerja untuk memproduksi ASI, maka kita ritme selama habis melahirkan sampai selama kita di rumah bisa memberikan ASI secara full kepada bayi kita, dan ini diteruskan pada saat kita bekerja. Jadi ini sebuah ritme yang baik, ya, dan ini harus dilatih. Bisa 2 jam sekali, ya.
bisa 3 jam sekali untuk kita lakukan pompa ASI. Dan ini harus punya komitmen dan ini juga disampaikan ya dibicarakan kepada atasannya sehingga si atasan mengerti, oh ini jamnya si A harus memompa ASI ya. Bahkan akan lebih luar biasa lagi kalau misalnya atasan langsung mengingatkan, kok masih belum pompa ASI gitu ya. Nah, ini sebuah komitmen yang luar biasa dari seorang atasan terkait dengan kepeduliannya eh, di dalam memberikan hak-hak pegawai wanita di dalam bekerja. Kemudian kalau di rumah ya usahakan bisa memberikan ASI secara langsung ya. Jadi tidak menggunakan alat bantu yang lain. Jadi ini supaya si bayi kita tadi tidak kehilangan ini ya momen untuk mendapatkan puting susu. Jadi luar biasa ya Allah itu memberikan insting yang luar biasa. Bahkan pada saat habis melahirkan itu ada satu tahap yang harus dilakukan yang yaitu IMD ya, inisiasi menyusui dini. Jadi ibu-ibu selama hamil ini sudah diinformasikan terkait bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan supaya dia berhasil lulus untuk pemberian ASI eksklusif. Nah, salah satu hal yang harus dilakukan pada saat melahirkan, habis melahirkan itu adalah IMD. Ini juga merupakan salah satu tips ya yang harus dipahami oleh ibu hamil dan nanti mengingatkan juga petugas kesehatan pada saat menolong persalinan ya. Kadang-kadang tidak semua fasilitas kesehatan itu ingat, apalagi kalau misalnya menghadapi kondisi sulit pada saat pertolongan persalinan ataupun ada kondisi-kondisi yang khusus ya kepada bayinya ini kadang-kadang bisa terlewatkan. Nah, keberhasilan ini justru banyak dipengaruhi oleh kondisi IMD ya. Nah, kemudian mengenakan pakaian yang mudah dibuka ya. Jadi kalau kita seorang ibu bekerja ya carilah pakaian yang memudahkan kita untuk bisa melakukan pompa ASI ya di tempat di kantor ya sehingga tidak menyulitkan bagi ibu untuk melakukan uh, penampung ASI ini. Kemudian dipersiapkan kemasannya ya. Saya sering melihat teman-teman di kantor itu mereka tuh sudah siapkan ya, sudah ada box khusus untuk pompa ASI. Jadi di situ sudah lengkap ya. Ini sebuah perkembangan yang bagus juga ya kita lihat. Beda ya kondisinya 20 tahun yang lalu ya 30 tahun yang lalu sangat berbeda kondisinya kita lihat pada saat ini. Nah, ini adalah sebuah keberhasilan dari implementasi regulasi yang ada. Nah, poin penting yang lain yang perlu diperhatikan adalah istirahat yang cukup, ya, minum yang cukup. Nah, ini kadang-kadang lupa minum, sibuk bekerja, ya. Nah, ini menjadi perhatian khusus ya. Jadi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ini memang adalah kelompok khusus ya yang membutuhkan perhatian. Jadi memang harus tetap dipertahankan selama 6 bulan, kebutuhan kalorinya ini harus cukup ya. Kemudian rileks ya, jangan stres. Nah, eh, sebaiknya ya saya menyarankan di dalam ruang pelayanan, ruang ASI di kantor ya, ruang ASI di kantor ini bagusnya itu di di ada radio atau tip ya, tip recorder yang dia bisa membunyikan atau ibu-ibu kan biasanya punya HP ya. Nah, pada saat dia memompakan ASI untuk mengurangi stres ya supaya dia bisa rileks karena relaksasi ini akan membantu hormon-hormon yang ada di tubuh kita itu bisa bekerja maksimal sehingga produksi ASINya itu akan lancar. Jadi dipasang saja ya boleh eh, musik, boleh mungkin murotal ya yang bisa membuat si ibu ini benar-benar rileks ya sehingga apalagi sambil membayangkan waktu dia memerah ASI itu membayangkan janinnya itu sedang menghisap puting susu ya.
Saya ngomong ini tuh jadi terharu ya mengingat 30 tahun yang lalu, 20 tahun, 25 tahun yang lalu memberikan ASI kepada uh, anak ya, dan ini sesuatu yang luar biasa ya, yang ini yang patut kita syukuri ya. Tidak semua ibu itu diberikan kesempatan bisa memberikan ASI pada anak. Jadi ketika kita diberikan anugerah untuk bisa melahirkan ya, kemudian bisa menyusui anak, itu harus dianggap sebagai sebuah anugerah yang luar biasa dan itu harus disyukuri. Ya, cara bersyukurnya seperti apa? Ya, cara bersyukurnya yang mengimplementasikan ya, kita berikan ASI kita kepada buah hati kita. Yakinlah ketika kita bisa memberikan ASI kepada anak kita, buah hati kita, itu ada bahasa batin, ada ikatan batin yang luar biasa ya antara seorang ibu dengan anak. Nah, apalagi yang lain, memberikan ASI perah itu bisa diberikan nanti dengan menggunakan cangkir ya ataupun sendok ya. Nah, ini tidak disarankan ya memberikan pakai botol dot ya, karena takutnya nanti dia bingung dengan apa? Dengan puting susu ibunya ya, bingung dengan puting susu ibunya dan apa? Kadang-kadang kalau anak bayi itu sudah nyaman dengan botol, khawatirnya nanti dengan puting susunya sudah tidak welcome lagi. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri ya. Kadang-kadang juga pada saat kita berikan ASI dengan cangkir atau pakai dot ya, bukan pakai dot, pakai sendok ya, pakai sendok, si bayi itu kadang-kadang tidak puas sehingga dia akan menangis. Nah, disinilah dibutuhkan kesabaran dari orang yang eh, menjaga bayi kita ya pada saat kita bekerja. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga bahwa walaupun kita sedang memerah ASI di kantor, cobalah duduk senyaman mungkin ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan karena ini berpengaruh kepada hormon ya, hormon yang ada di dalam tubuh kita dan ini akan meningkatkan produksi ASI kalau kita benar-benar bisa rileks. Nah, kemudian dukungan keluarga ya, luar biasa nih dukungan keluarga, apalagi dukungan suami, ya, dukungan mertua, dukungan ibu, ya. Eh, kalau masih punya ibu, kalau masih punya mertua, karena ini sangat penting ya. Eh, karena tidak sedikit juga nih terjadi permasalahan-permasalahan justru ya pada saat kita memberikan ASI eksklusif ini. Dan ini pedoman penyimpanan ASI perah ya. Kalau disimpan di dalam cooler bag itu suhunya 15 derajat, itu 15 derajat Celcius itu tahan selama 24 jam. Jadi ibu-ibu bekerja kan rata-rata 6 jam ya. Rata-rata 6 jam. Nah, ini harus dipersiapkan cooler bag-nya ya. Kemudian kalau disimpan di dalam suhu ruangan, nah nggak pakai cooler bag-nya, pakai suhu ruangan saja di suhu 20 kurang dari 27, ini bisa bertahan 6 sampai 8 jam. Pada suhu 27 sampai 32 dia bisa bertahan 4 jam. Kalau kita bekerja, biasanya kan orang bekerja itu 6 sampai 8 jam. Jadi cukup pada suhu di bawah 27 derajat Celcius saja ya. Kalau kita simpan di kulkas yang suhunya kurang dari 4 derajat itu bisa sampai 2-3 hari atau di dalam kondisi yang sangat bersih ya itu bisa 5 sampai 8 hari. Nah, kalau di freezer itu malah lebih hebat lagi ya, bisa disimpan di dalam 3 sampai 6 bulan. Jadi hari-hari pertama melahirkan itu kan biasanya produksi ASINya banyak ya. Nah, itu sudah harus disiapkan. Jadi saya melihat ada keponakan saya ya, ponakan saya ternyata dia beli kulkas khusus untuk ASI saja, ya, khusus untuk ASI saja. Bahkan sudah mempersiapkan ini sudah ditanggali, ya, botol perahan ASI itu sudah dibotolin. Ini tanggal berapa pengambilannya, ini tanggal berapa sehingga nanti sama seperti kita waktu pengambilan obat, pemberian obat di unit farmasi ya, Vivo ya. First, mana yang paling duluan itu yang paling duluan kita keluarkan ya.
Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Eh, Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli, materinya sangat menarik sekali dan memang banyak ya pengetahuan yang bertambah sehubungan dengan topik kita pada hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab ya Ibu Yuli ya. Ya, Dokter Yuli, kami persilakan kepada para peserta apabila ada yang mau ditanyakan atau bisa juga sharing pengalaman karena ini merupakan pengalaman yang terbiasa seperti kata Bu Yuliarni tadi, malah beliau mengingatkan 25 tahun yang lalu ya. Ya, memberikan ASI juga kepada anak-anaknya. Oke, silakan Ibu-ibu bagi yang ingin bertanya atau apapun lah ya untuk topik kita pada pagi hari ini. Silakan Ibu-ibu. luar biasa ya. Sudah 109 pesertanya ya. Iya, Bu ya. Begoyor, Bu ya. Ya, ini banyak yang muda-muda nih. Ya, ayo Ibu-ibu, silakan nih. Ini kan Karena rata-rata. Ya, ya Ibu. dari kita oleh kita untuk kita. Jadi sesama wanita ya saling berbagi. Ya, ini sudah ada yang resign dari klinik Sukatani. Silakan. Oke, baik. Silakan Ibu Perawati dari Klinik Oh iya, Sukatani. pagi Oke, Bu. silakan. Pagi. Iya, mau nanya Bu, nih, saya kan juga kan masih ASI anak ya. Kalau seandainya anak udah lebih dari 2 tahun setengah itu, apakah masih bagus Bu dikasih ASI Bu? Karena anaknya nggak mau dipisah kayak gitu. Gimana Bu Yuli, langsung ditanggapin atau kita kumpulkan dulu? Langsung aja kali ya Boleh. Bu ya? Iya, Ya, silakan langsung Bu saja Yuli. supaya Artinya nggak sangat lupa. jelas sekali Ya, Bu ya. baik. Terima kasih Bu Perawati ya. eh Wajibnya memang 2 tahun ya Bu. Wajibnya memang Iya. 2 tahun. eh kita harus melatih ya. Kalau saya berprinsip 2 tahun, apalagi ini sudah 2 tahun setengah, itu sudah harus dilatih. Kenapa? Karena memang yang dia butuhkan eh, bukan hanya ASI saja ya, makanannya sudah bertambah. Dan di sisi yang lain, eh, memberikan ASI lebih dari umur yang disarankan, itu nanti juga akan berpengaruh dari sisi psikologis anak ya. Jadi terlalu bergantung, terlalu dekat dengan ibunya, nanti tingkat kemandirian dia nanti mungkin akan berpengaruh juga. Walaupun saya belum baca literatur kajian terkait dengan hal ini, tetapi kalau saya menyarankan sebaiknya memang tetap kita ikuti yang sudah disampaikan ya, karena di dalam kitab suci juga disampaikan selama 2 tahun ya, selama 2 tahun dan di dalam penelitian-penelitian yang umum juga itu pemberian ASI selama 2 tahun. Jadi memang lebih bagus harus sudah ada latihan ya. Saya ingat dulu waktu memberikan ASI mau melepas ini sampai luka ya, sampai luka puting susu itu. Nah, kadang-kadang sampai dikasih, saya kasih ini ya, saya kasih betadin ya, saya kasih betadin di dekat puting susu. Saya bilang, nah ini kan ya luka nah berdarah gitu ya. Ini mungkin memberikan pengertian kepada si anak ya. Artinya kita melatih emosi anak dalam hal ini. Artinya kita sudah harus melakukan pendekatan-pendekatan secara baik kepada anak sehingga dia tidak merasa dia diputus begitu saja. Oh, kemarin-kemarin dia mendapat ASI, kenapa aku kok sekarang nggak boleh lagi? Tetapi memang karena sudah usia 2 tahun dia sudah bisa diajak komunikasi ya. Kita perlu memberikan bahasa-bahasa yang baik sehingga si anak itu mengerti kenapa dia tidak lagi harus tidak harus lagi ASI dari ibunya. Mungkin itu Bu dari saya. Oke Bu. Jadi Terima gitu ya kasih Bu Bu. Peraya, jadi diupayakan kalau sudah 2 tahun maksud Ibu ya disesuaikanlah dengan kebutuhannya ya Bu Yuli ya. Ya, Dan mulai Ya, dilatih ya. oke Bu, Oke. makasih. Oke, baik. Ada lagi kira-kira Ibu? Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Atau sharing pengalaman juga boleh?
Ya, ini ada di ini Bu, ada di kolom chat. Ini pertanyaan dari Ibu Meta Rosalina. Ya, Assalamualaikum Ibu, saya izin bertanya. Sebentar ya Bu. Eh, Tapi saat saya memompa ASI, eh, pada saat saya saat saya pergi menstruasi, ASI yang saya pompa sedikit. Apa ada pengaruh apakah ada hormon? pengaruh ya, apakah ada pengaruh hormon ya? Silakan Bu Yuli, Dokter Yuli. Ya, terima kasih Ibu Meta. Hormon itu pasti berpengaruh ya, pasti itu pasti berpengaruh kepada kondisi jumlah produksi hormon, jumlah produksi ASI kita. Kemudian kondisi menstruasi itu juga kan ada pengaruh hormon estrogen ya, progesteron. Nah, eh, saran saya pada saat kondisi ASINya menjadi sedikit, Ibu bisa bantu dengan banyakin minum. Terus tip-tip yang lain seperti yang tadi saya sampaikan ya pada saat kita memberikan ASI itu semakin sering si anak mengisap puting susu kita, semakin sering dia mengisap puting susu, itu produksi ASI akan semakin banyak. Tetapi harus diimbangi dengan intake. Artinya apa? Intake-nya harus dibanyakin. Nah, kalau dari ini saya dulu pernah di Jogja ya, pernah di Jogja. Jadi saya kebetulan punya saudara ipar orang Jogja. Dia rajin merebuskan air dari rebusan kacang hijau ya. Jadi kacang hijau itu tuh yang diambil airnya saja itu untuk diminum sehingga itu berpengaruh kepada produksi ASI. Termasuk eh, orang-orang di Jogja itu kalau misalnya datang ke tempat orang yang habis melahirkan itu ngasihnya makan kacang ya, kacang kacang tanah ya, kacang bahasa kita apa ya, kacang tojin. Nah, kacang yang digoreng itu bisa meningkatkan produksi ASI. Jadi eh, selain pengaruh hormon, intake yang kita dapatkan pada saat untuk mengimbangi proses hormonal itu juga harus kita bantu. Artinya memang pada saat menstruasi itu mungkin produksi ASI kita berkurang, kita boleh mengimbanginya dengan cara meningkatkan eh, asupan ya, asupan asupan berupa jus ya, banyak makan jus seperti yang tadi saya sampaikan kan, usahakan minum air pada saat kita dan dalam meminum air ini 2 liter sehari. Nah, 2 liter sehari itu selain air putih itu bisa ditambahkan jus juga ya, ataupun eh, minuman air kacang hijau, rebusan air kacang hijau. Atau juga bisa nanti dibuat di blender ya, di blender dibikin jus kacang hijau ya. Nanti supaya rasanya lebih lebih enak, waktu ngerebusnya bisa dikasih jahe, dikasih daun pandan sehingga waktu kita meminumnya itu lebih lebih nyaman ya, lebih lebih enak gitu rasanya. Mungkin begitu, Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Yuli. Jadi saya bisa sharing juga ya Bu Yuli ya, Dokter Yuli ya. Jadi Ya, silakan. sebenarnya untuk memperbanyak ASI ini, kami dari Poltekkes itu sudah melakukan penelitian, Bu. Jadi penelitian mengenai efektivitas kombinasi pijat oksitosin plus yoga. Nah, itu Ya. memang ada beberapa apa ya, hasilnya itu adalah terjadi kenaikan kelancaran ASI dan produksi ASI pada saat ibu yang diintervensi seperti itu. Nah, memang betul kata ibu tadi ya. Jadi selain makanan, kita juga ada intervensi-intervensi khusus ya untuk yang masalah ASI ini ya. Itu aja, sekedar sharing aja Bu, Ya. Dr. Yuli ya. Ya, ya, benar Oke. Bu, Bu Nesi. Jadi memang di dalam kesehatan tradisional ya, di dalam kesehatan tradisional itu ada yang namanya asuhan mandiri. Jadi asuhan mandiri itu ada titik-titik untuk meningkatkan produksi ASI. Makanya supaya ASI kita banyak itu jangan dimulai itu setelah melahirkan, tetapi sebelum melahirkan itu sudah dilakukan pijat itu supaya apa? Kita sudah mulai berproses supaya produksinya itu sudah
sudah mulai bagus gitu ya. Jadi pada saat nanti di saat dibutuhkan setelah melahirkan dia sudah siap pakai gitu ya. Memang ada titik-titiknya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nesi itu bisa digunakan ya. Nanti bisa searching eh, ada aplikasi akupressor ini yang dibuat oleh dokter aduh kenapa saya lupa. Ada aplikasi akupressor ya, akupressor nanti coba cari di Play Store itu ada aplikasi akupressor Aku Mandiri. Itu nanti ada titik-titik akupressor yang bisa dimanfaatkan. Nah, termasuk tanaman obat ya, tanaman obat seperti daun katu, daun kelor ya, itu juga bisa membantu produksi ASI. Makanya si ibu ini juga harus diperhatikan tadi ya, asupan intake makanannya, pilihlah makanan-makanan yang memang itu mempunyai dampak untuk meningkatkan produksi ASI. Gitu, Bu. Oke, baik Bu Yuli ya. Jadi ya itu Bu Meta ya, jadi banyak sekali tadi tip-tip yang sudah dibagikan oleh Bu Yuli ya terkait untuk supaya ASINya tidak sedikit. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua dari Ibu Dini Yuliastini. Apakah benar kalau ibu hamil makan nanas bisa membuat keguguran? Nah, ini di luar topik ini Bu, bukan tentang ASI ya. Dan menurut orang awam, ibu hamil tidak boleh minum air kelapa. Apakah benar Bu? Ya, silakan Bu. Mungkin boleh lah Bu ya. Ini pertanyaannya di luar ASI ini. Ya, baik, tidak apa-apa ya. Jadi saya belum, mohon maaf kalau dari sisi literatur saya belum bisa menunjukkan ya apakah makan nanas ini bisa menyebabkan keguguran. Tetapi secara umum kondisi ibu hamil semua makan boleh makan, tetapi dalam kadar yang tertentu, nggak boleh berlebih. Makan nanas kalau cuma satu potong kecil ya nggak apa-apa ya, tetapi kalau misalnya sampai makannya satu buah, nah ini yang berisiko. Itu bukan hanya pada ibu hamil, kepada orang yang tidak hamil pun itu tidak dianjurkan seperti itu ya, pasti ada dampaknya. Jadi di dalam segala sesuatu eh, kita sebagai manusia itu semua ada kadarnya ya. Ada kadarnya, nggak boleh terlalu berlebihan, nggak boleh juga terlalu kurang. Yang sedang-sedang saja. Nah, yang sedang-sedang itu kan eh, di dalam panduan makanan bergizi itu kan sudah ada, oh kalau mau makan buah satu potong itu berapa gram? Oh 100 gram. Kira-kira seperti itu Bu. Jadi tidak usah merasa terlalu dibebani. Kalau saya belajar psikologi ya, saya ini hobi juga belajar psikologi. Jadi eh, informasi-informasi seperti ini itu bisa menjadi penjara pikiran. Nah, kalau menjadi penjara pikiran, dia menjadi ketakutan. Nah, ketakutan ini sebenarnya akan menimbulkan juga hormon yang menyebabkan eh, yang mengganggu produksi ASI. Jadi ibu-ibu yang sedang hamil, sedang berproses menyusui, ini memang harus itu kondisi hati dan pikirannya itu harus selalu bahagia. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bahagia? Kata kunci nomor satu yang paling penting itu adalah bersyukur ya. Bersyukur, bersyukur setiap hari itu bilang, ya Allah, terima kasih ya atas anugerah, atas kesempatan yang Engkau berikan, aku bisa hamil. Tidak semua orang loh diberikan kesempatan, diberikan nikmat untuk bisa hamil. Ada orang yang harus membayar ratusan juta ya untuk bisa hamil. Dan Bapak Ibu ibu-ibu yang di sini, yang hadir di sini itu adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi kita yang diberikan amanah bisa hamil, bisa menyusui itu adalah anugerah yang luar biasa. Jadi kita harus syukuri, ya. Dengan bersyukur kita bahagia. Nah ini masih ada pertanyaan lagi. Saya sudah tulis juga di kolom chat ya, aplikasi Aku Mandiri yang ada, yang Bapak Ibu bisa download ya, yang di dalam situ ada asuhan mandiri yang bisa dilakukan. Nanti ada titik-titik akupressernya yang bisa dipijat untuk meningkatkan produksi ASI. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya pengalaman saya waktu SC kedua anak saya frekuensi ASI berkurang. Hanya sampai anak saya umur 3 sampai 4 bulan. Karena saya terus mengkonsumsi antibiotik, ya ingin saya tanyakan apakah pengaruh.
minum antibiotik mengurangi produksi ASI. Ya, silakan Ibu. Ya, Ibu Mei. mungkin kalau secara Ya. langsung tidak ya. Kalau antibiotik itu secara langsung tidak berpengaruh kepada produksi. Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa produksi ASI itu ibu harus menyiapkan sejak ibu hamil. Hmm. Nah, jadi kan tadi sudah saya sampaikan ya, umur kehamilan 20 minggu itu sudah dimulai produksi. Nah, pada saat kehamilan itu kita sudah harus bersiap. Jadi bukan bersiapnya pada saat sesudah. Jadi yang disampaikan Bu Nesi tadi ada pijat yang bisa Oksitosin. membantu Ya. ya, pijat oksitot yang bisa meningkatkan produksi ASI itu bukan hanya dilakukan pada saat setelah melahirkan ya, pada saat ketemu produksi ASINya kurang, tetapi harus sudah dimulai pada saat sejak hamil, ya. Titik-titik akupresur itu sudah harus kita lakukan. Kenapa? Karena prosesnya memang proses yang panjang. Ya, jadi produksi ASI ini memang belum saatnya dikeluarkan pada saat kita hamil, tapi nanti pada saat dia siap untuk dikeluarkan, dia sudah optimal. Jadi memang Bapak Ibu kesadaran ini ya yang perlu kita persiapkan karena terkadang kita lupa ini adalah proses yang panjang, bukan proses yang instan. Nah, proses yang panjang sehingga kita juga harus mempersiapkannya sejak kehamilan di usia 20 minggu. Ya, itu ya Bu ya, Oke, baik, baik. Mengingat informasi Mas. waktu ini Bu Dr. Ya. Yuliarni, karena tinggal 5 menit lagi, tapi ini ada satu lagi nih pertanyaan nih. Kayaknya masalah puting susu yang lecet nih. Sudah menggunakan krem, tapi masih belum sembuh. Apakah ada cara agar saya tidak merasa nyeri ketika sedang menyusui secara langsung? Ini dari Ibu Siti Nur Utami. Satu ini aja lagi Bu, karena tinggal 5 menit lagi waktu kita. Silakan Bu Dr. Oke. Yuliarni. Ya, kalau saya tidak menyarankan obat yang dari luar ya, yang saya lebih senang dengan yang tradisional ya. Yang tradisional jadi kalau misalnya puting susu luka karena diisap terus ya, coba setelah diisap itu kasihkan minyak zaitun. Minyak zaitun itu ada dua macam ya, ada dua macam. Ada minyak zaitun yang bisa diminum, ada minyak zaitun yang nggak bisa diminum. Nah ini jadi nanti ada yang hanya untuk kulit saja minyak zaitun, ada yang bisa untuk diminum. Jadi belilah minyak zaitun yang bisa diminum. Jadi olesi olesi di puting susu karena minyak zaitun itu kandungan vitamin E itu sangat tinggi sehingga untuk proses epitelisasi eh, di puting susu kita tuh akan bagus ya dan itu akan sangat membantu karena dia juga ada kandungan antibiotiknya ya ada kandungan antibiotiknya jadi untuk yang luka-luka ada kandungan anti nyeri antiinflamasinya juga saya lebih menyarankan untuk ibu yang luka ini coba sering-sering dikasih jadi puting susunya jangan sampai kering diolesi terus dengan minyak zaitun tapi pilihlah minyak zaitun yang bisa diminum bukan minyak zaitun yang untuk kosmetik ya, tapi minyak zaitun yang bisa diminum. Mungkin begitu, Oke, Bu oke. Messi. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak Ibu Yuliarni. Jadi memang sangat luar biasa ya dari materinya sampai dengan sharing pengalaman dan pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab tuntas, tas ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Ibu Dr. Yuliarni. Karena memang sesinya sudah habis ya, nanti mudah-mudahan kita akan bisa berjumpa kembali dalam lain kesempatan. Ya, terima kasih Bu. Apakah ada ini Bu? Apakah ada closing statement dari Ibu mengenai topik kita hari ini? Eh, Memberikan ASI itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Karena itu kita harus mempersiapkannya sedini mungkin. Di usia kehamilan 20 minggu, kita harus sudah mempersiapkan bagaimana kita memberikan ASI yang baik, yang kualitasnya bagus untuk buah hati kita. Karena buah hati yang sehat adalah generasi bangsa yang nanti akan memimpin kita. Untuk memimpin negeri ini dan membawa negeri ini kepada kondisi yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf Ya, apabila ada terima hal yang kasih, kurang. misalnya, ya, terima kasih Ibu Yuliarni dengan closing statement yang sangat luar biasa ya karena memang
tadi ya. Jadi SDM ini sebenarnya mulai dari ibu hamil. Ya, untuk mendapatkan SDM yang berkualitas mulai dari ibu hamil, kemudian ibu nifas dan ibu menyusui, dan termasuk makanan yang dia konsumsi dan termasuk juga ASI eksklusif. Ya itu saja. Terima kasih Bu. Ya silakan Bu. Kalau seandainya memang ada kegiatan lain, Ya. ya kesibukan-kesibukan ibu yang lain. Oke, baik. Untuk materi yang selanjutnya, ini adalah materi yang kedua juga ya, dengan tema yang sama ya, untuk cara bijak ibu bekerja dalam pemberian ASI eksklusif. Ini sudah hadir di tengah-tengah kita juga pembicara yang kedua, yaitu Ibu Ade Kurnia Asih, SKMMK. Sebagai fungsional aktivitas muda. Kemudian juga saya salah satu dari tim teman-teman konselor menyusui juga di Dinkes Banyuasin. Dan saya juga sebagai anggota dari Persagi Kabupaten Banyuasin. Baik, belum Sebentar, ditampilkan ini ya Mbak? materinya sudah dikirim ke panitia, Ibu Ade? Sudah Mbak Nesi. Oh, PPT-nya. Oke. Bu Reni, materi yang dari Bu Ade tolong dibantu share screen, Bu Reni. Ya, siap Ibu. Ini kita Oke. siapkan terlebih dahulu Bu ya. Izin. Oke. Sudah berapa Pak Ade. nambah dari tadi ya. Topiknya sangat menarik, Mbak Nesi. Betul. Ini mungkin Ya, jadi memang peserta kalau kita juga berbicara tentang rata-rata ASI itu ibu bekerja. menarik ya, Bu ya. Nah, apalagi kita rata-rata udah bekerja kan di sini Betul, pesertanya. betul. Tapi para peserta ini tidak semua ibu-ibu loh, Bu Ade, Mbak Ade. Oh Ini iya, ada bapak-bapaknya juga ya. Mungkin nanti info dari materi hari ini bisa disampaikan kepada ibu-ibu. nyonya Ibu-ibunya ini di rumah ya. ibu yang di rumah. Ibu-ibunya di rumah ya. Ya betul. Jadi ini luar Memang biasa. sangat perlu juga dukungan dari Iya, bapak-bapak itu betul, ya. betul. Seperti kata Bu Yuli tadi ya, nggak bisa ibunya sendiri kalau tidak ada support dari keluarga, salah satunya suami ya. Oke. Baik, silakan Bu. Ini udah, apakah sudah terlihat ini ibu para peserta ini? Saya tes dulu nih, Pak Azhar. Sudah terlihat Pak Azhar materinya? Bapak-bapak dulu Iya, yang disebut ini. bapak-bapak dulu. Kalau ibu-ibu memang ini, memang bidangnya ya. Gimana, atau Ibu Tami dari RSUD Siti Fatimah, apakah materi yang sudah terlihat? Udah Bu, udah kelihatan Ibu. materinya. Oke, baik ya. Jadi materinya sudah terlihat, Ibu Ade. Silakan, Bu Ade. Terima kasih. Topiknya sama dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja. Jadi seperti yang kita ketahui tadi juga di materi Ibu Dr. Yuli sudah dijelaskan ya bahwa ASI itu merupakan air susu yang diproduksi manusia sebagai sumber zat gizi utama bagi bayi yang belum bisa menerima makan padat. Jadi yang disebut dengan eksklusif adalah bayi yang diberikan usia 0 sampai 6 bulan yang hanya ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman lain kecuali obat dan vitamin. Kenapa ASI ini dibutuhkan untuk usia 6 sampai 6 bulan, 0 sampai 6 bulan? Itu karena memang Allah sudah memberikan kelebihan pada air susu ibu. Pada usia 0 sampai 6 bulan itu memang ASI memang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi si bayi tadi. Artinya untuk apa lagi diberikan makanan lain ya, kalau memang diberikan secara eksklusif itu sudah memenuhi kebutuhan energi, kebutuhan protein, lemak, karbohidrat, dan zat gizi lainnya yang diperlukan oleh si bayi tadi. Baik, slide. Nah ini, ternyata ada dasar dukung juga, dasar hukum, data dukung untuk merekomendasikan bahwa pemberian ASI eksklusif ini tetap diberikan.
Yang pertama itu ada rekomendasi dari WHO dan UNICEF untuk pemberian makanan bayi dan anak. Ya, langkah-langkahnya yang pertama, setelah bayi lahir itu diberikan IMD. Ya, jadi ada inisiasi menyusui dini, kemudian setelah lahir dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, lanjutan 6 bulan sampai usia 1 tahun lebih itu memberikan makanan pendamping ASI. Itu gunanya untuk apa? Kenapa kita berikan makanan pendamping ASI di situ sejak usia 6 bulan? Kenapa tidak diteruskan dengan ASI eksklusif saja? Itu karena kebutuhan ASI untuk bayi usia 6 bulan itu sudah tidak tercukupi lagi sepenuhnya dari ASI. Karena itu, sejak usia 6 bulan itu diperlukan makanan tambahan pendamping ASI. Pendamping artinya ASI tidak dihentikan, tapi tetap diteruskan. Selanjutnya, setelah usia anak 6 bulan tetap diteruskan dengan pemberian ASI sampai usia 2 tahun atau lebih. Yang kedua, kenapa Tolong rekomendasi Bapak Ibu disebutkan? mute ya. Oke. Disebutkan juga di materi sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI eksklusif itu memberikan dukungan juga terutama pada kita ibu bekerja ya, bahwa pemerintah dan perusahaan swasta juga harus mendukung fasilitas ruang laktasi sehingga ibu menyusui bisa memerah ASInya di tempat bekerja atau di fasilitas umum. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah. Jadi memang kita sebagai terutama ibu bekerja ya, dan mungkin ibu-ibu yang dalam perjalanan itu difasilitasi dengan ruangan, kemudian difasilitasi dengan keamanan dan kenyamanan untuk melakukan proses menyusui dan memerah ASI di tempat kerja dan juga di fasilitas umum lainnya. Slide. Iya. Nah, ini singkat saja bahwa karena hubungan dengan ibu bekerja, tentu kita temui banyak tantangan yang dihadapi ibu bekerja itu dalam memberikan ASI eksklusif. Nah, jadi balik-balik dengan mencerminkan kepada diri kita sendiri ya, waktu kita bekerja dulu gitu ya Bu ya, setelah cuti melahirkan, selesai kita bekerja, ternyata poin-poin ini memang kita temui pada diri kita sendiri. Yang pertama adanya waktu yang terbatas. Itu jelas ya, artinya setelah kita bekerja, intensitas waktu kebersamaan ibu bekerja dengan bayinya ternyata lebih sedikit dibanding ibu yang tinggal di rumah. Dengan tega gitu ya, kita setelah melahirkan gitu kan, setelah cuti melahirkan, kita harus menjalani pekerjaan kita di luar. Kemudian jarak yang terpisah jauh antara ibu dan bayi itu salah satunya, misalnya ibu bekerja, tinggal rumahnya itu berjauhan dengan tempat bekerja. Sehingga membuat ibu bekerja itu tidak bisa menyusui bayinya kapanpun yang ibu inginkan. Itu alasan kedua. Kemudian yang ketiga, kerja merasa mengalami kelelahan ya. Kelelahan ini sering kita jumpai juga pada ibu bekerja. Sepulang kerja sore mungkin ya, atau tidak bisa pulang cepat, tentu ibu ingin segera beristirahat, bersih-bersih badan dulu begitu ya, makan dulu kan. Nah, sedangkan di rumah itu bayi sudah menunggu, menuntut ingin segera disusui. Yang keempat, tidak adanya ruang tersedia, ruang menyusui, dan tidak ada pula fasilitas untuk penyimpanan ASI di tempat kita bekerja. Seperti dijelaskan sebelumnya, mungkin ada beberapa perusahaan atau fasilitas umum lainnya ya, yang tempat kita bekerja itu masih belum memiliki ruang menyusui yang memadai untuk kegiatan menyusui dan memerah ASInya. Mungkin beberapa perusahaan saya pernah temui juga menyiapkan ruangan kosong gitu kan, 4 kursi, kemudian meja gitu. Jadi namun kadang-kadang itu juga tidak cukup untuk kegiatan kita memerah ASI, rekan-rekan ya, karena kita di situ memerlukan di suatu ruang laktasi itu
harus ada wastafelnya, kemudian tersedianya mungkin kulkas pendingin untuk menyimpan ASI gitu kan, kemudian tersedianya lap yang bersih. Nah, itu mungkin perlu kita gali lagi, walaupun di suatu kantor atau di office umum itu sudah memiliki ruangan yang cukup untuk kita untuk menyusui bayi itu. Kemudian yang kelima itu kurangnya dukungan keluarga dan pihak kantor. Itu terlibatlah mungkin kalau di rumah orang tua atau pengasuh dan mungkin juga suami gitu ya. Kalau ibunya bekerja, anaknya rewel gitu kan, bingung gitu kan, kemana ibunya pergi, ini anaknya nangis, bayi nangis, itu perlu minta susu gitu. Karena tidak memiliki pengetahuan atau tidak ada stok ASI mungkin di rumah, maka ASI pada usia 6 bulan itu anak tidak mendapatkan ASI secara eksklusif. Kemudian kalau atau akan bekerja untuk menyusui atau memerah ASI tempat kerjanya. Sedangkan keadaan ini diperlukan si ibu agar nyaman di kantor kan untuk memerah ASInya. Baik, sudah melihat tantangan tadi, mungkin kita bisa melihat bahwa apa sih strategi keberhasilan kita menyusui ASI sebagai ibu bekerja. Dari tantangan tadi, kita mungkin bisa menyimak satu persatu ya, bahwa kita mungkin bisa mengakalinya untuk keberhasilan kita menyusui bagi ibu. Jadi yang pertama, kita harus rutin dan konsisten dalam memompa ASI. Penting untuk mempersiapkan ASI perah sejak awal sebelum bayi ditinggal ibu bekerja kembali. Jadi penggunaan perah ASI ini bisa menggunakan tangan ataupun alat pompa yang tepat ya, baik itu dipompa di rumah maupun di kantor. Kemudian apa gunanya untuk memompa ASI ini? Ternyata pompa ASI ini untuk mendorong produksi ASI payudara ibu agar tetap tersedia gitu ya. Jadi tidak membiarkan susu yang sudah ada itu dibuang saja. Gitu. Nah, padahal itu penting, ASI itu bisa diperah dan diberikan ASI setelah ibu pulang bekerja atau disimpan. Nah, pembiasaan memerah ASI di rumah ini bisa kita lakukan ibu-ibu pada saat malam hari atau bayi tertidur pulas dan nyaman. Bayi tertidur lama itu bisa ibu-ibu kita sebagai ibu bekerja bisa memerah atau memompa ASI di rumah. Di kantor pun bisa dilakukan, ya, bisa setiap 3 sampai 4 jam sekali. Ya, tentunya kalau di kantor kita harus membawa perlengkapan sendiri ya, kalau di ruang laktasi di kantor itu tidak tersedia fasilitas yang memadai seperti di awal tadi. Kita bisa menggunakan, mungkin sekarang sudah banyak alat pompa ASI ya, yang elektrik itu ya Bu ya, dengan berbagai macam kecanggihan dan fungsinya gitu. Kemudian biasanya ibu-ibu bekerja juga membekali dirinya di kantor itu dengan membawa tempat penyimpanan ASI perahnya. Kalau saya lihat dulu, kalau teman-teman saya yang masih ibu-ibu muda itu membawa kantong ASI dia atau botol ASI seperti itu. Nah, di sini juga bagi ibu bekerja juga harus memperhatikan bagaimana cara penyimpanan ASI perah yang sudah dipompa tadi, bagaimana proses selama penyimpanannya, kemudian menggunakan ASI yang paling lama disimpan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi kalau setiap ASI diperah itu harus dilabel tanggal terakhir kapan diperahnya. Nah, untuk pedoman penyimpanan ASI, tadi Ibu Dokter Lili sudah menjelaskan juga ya bahwa paling lama itu bisa 3-6 bulan disimpan di freezer 2 pintu. Ya, cukup lama ya Bu ya. Jadi ASINya bisa disimpan, bisa dibekukan di freezer 2 pintu. Bagaimana kalau di desa tidak punya kulkas Ibu, tidak punya freezer? Itu kalau di suhu ruangan itu bisa di rumah itu bisa bertahan 4-8 jam ya. Jadi lewat dari situ itu ASI sudah rusak dan tidak bisa dipakai untuk diberikan pada pada si bayi tadi. Kalau di kulkas sama seperti tadi 2-3 hari. Itu kulkasnya mungkin bercampur dengan
bahan makanan bersih lain seperti buahan, sayur itu ya, tapi kita cari tempat khusus untuk menyimpan ASI itu hanya bertahan sekitar 2 sampai 3 hari. Kalau kulkasnya khusus untuk penyimpanan ASI ya tidak bercampur dengan makanan lain dan kondisinya sangat sampai 8 hari disimpan. Oke, slide. Nah, inilah gunanya kalau penyimpanan di kulkas kita perah kan? Kalau di ruang laktasi di kantor bisa kita simpan di kulkas. Jadi bisa bertahan 2 sampai 3 hari. Setelah pulang kerja kita bisa membawanya ke rumah untuk disimpan kembali di rumah. Tapi kalau tidak ada penyimpanan di kantor, di suhu ruang, hanya bertahan 4 jam. Ya. Kalau perjalanan jauh dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, waktu 4 jam itu rasanya tidak cukup gitu kan. Jadi apa yang kita perah tadi tidak bisa diberikan pada bayi. Mungkin ibu bekerja juga membekali dengan cooler bag jadinya yang hanya bertahan selama 1 hari. Oke, lanjut yang kedua. Strategi kedua adalah memerlukan dukungan dan kerjasama keluarga. Yang tadi Mbak, slide-nya sebelumnya Mbak. Ya, memerlukan dukungan dan kerjasama keluarga serta pengasuh dalam memberikan ASI perah. Nah, ini utamanya pemberian ASI perah di rumah saat ibu bekerja. Ya. Tentu kita perlu melakukan pembiasaan pada keluarga, terutama ibu mungkin, atau pengasuh yang kita titipin bayi kita selama kita bekerja. Bagaimana artinya pembiasaan ini sebelum ibu betul-betul meninggalkan bayi setelah masa cuti, ibu bisa mengajarkan, memberikan edukasi, bagaimana cara memberikan ASI perahnya di rumah. Ya, misalnya tadi bisa memberikan menggunakan sendok ataupun menggunakan cangkir. Kemudian kita bisa memberitahu kepada pengasuh tadi menggunakan ASI yang lama dulu dipakai, baru kemudian ASI yang baru disimpan. Kemudian kita jelaskan juga bahwa ASI itu sangat penting. Jadi semaksimal mungkin kita upayakan tidak memberikan susu formula selama bayi usia 6 bulan. Seperti itu ya. Apapun caranya gitu kan ya. Kalau memang stok ASI kita ada di rumah, kita pakai yang itu. Oke, lanjut Mbak. Slide selanjutnya. Nah, yang ketiga, selama ibu di rumah atau tidak bekerja, ibu dianjurkan untuk tetap menyusui secara langsung. Kenapa demikian? Karena produksi ASI itu semakin meningkat jika sering-sering disusui, terutama jika diberikan secara langsung dari payudara ibu. Hal ini berkaitan dengan rangsangan hormon oksitoksin melalui isapan bayi tadi, sehingga fungsinya hormon oksitoksin itu untuk mengeluarkan ASI secara terus-menerus ya. Jadi kita memastikan juga bagaimana hormon oksitoksin bekerja, kita pastikan ibunya tetap rileks, tetap nyaman selama pas menyusui. Sering-sering mungkin ibunya mendekap bayi gitu kan ya. Kemudian sering-sering ibunya tidur bersama bayi, itu juga bisa merangsang produksi ASI. Dan tentu saja selama di rumah itu jika sering-sering disusui artinya payudara itu semakin kosong ya. Jadi kalau kosong itu hormon prolaktin itu bekerja kembali untuk memastikan pasokan ASI kembali tersedia di payudara ibu. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang terakhir mungkin tetap ibu menyusui, menjaga asupan gizi dan cairan. Jadi kebutuhan ini tidak boleh ditinggalkan bagi ibu menyusui. Terkadang di rumah lupa kan menyusui bayinya, kemudian setelah menyusui si ibu harus mengerjakan tugas-tugas rumah lainnya seperti itu. Masih harus masak, masih harus mencuci pakaian, masih harus mengurusi kakak-kakaknya mungkin ibu ya. Jadi ini tetap diperhatikan bahwa ibu tetap harus makan yang bergizi dan seimbang serta cukup cairan, baik itu di kantor maupun di rumah. Jangan sampai melewatkan jam makan. Karena apa? Karena produksi ASI itu tetap limpah dan ibu menjaga agar kondisi ibu tetap sehat. Gitu. Baik, lanjut. Udah. Nah, kurang lebih 4 poin besar tadi strategi yang bisa kita terapkan bagi ibu bekerja agar sukses memberikan ASI eksklusifnya. Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman. Bu Nesi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ade. Ya,
Baik, materinya juga sangat luar biasa ya. Dan memang dari materi tersebut semuanya mendukung ke arah ASI eksklusif ya. Dan ada beberapa strategi-strategi yang perlu diterapkan ya kalau untuk supaya ASI eksklusifnya sukses intinya ya. Sukses ya. Oke, baik Ibu Ade. Mbak Ade, ini ada beberapa pertanyaan nih di kolom chat ya. Yang tadi beberapa sudah dijawab oleh Ibu Dr. Yuli. Yuli. Ya, sekarang ini ada juga nih. Ya, ini dari Ibu Irma Damayanti ya. Jadi Ibu Irma ini menanyakan, kalau seandainya ibunya mengalami mastitis, apakah sang ibu tetap memberikan ASI-nya atau stop dan lain-lain. Ya, mastitis itu suatu keadaan di mana terjadi radang pada payudara ya. Ya, apakah tetap diberikan ASI-nya atau stop ya? Gimana menurut Ibu? Dijawab nih Mbak Nesi. Ya, silakan Mbak Ade. Ya, ini materi sedikit berbau medis ya. Iya, medis. Ya, mastitis memang salah satu keluhan memang ya, tentang bagi ibu bekerja, salah satu penyakit yang diderita juga ibu, sehingga bisa mengganggu proses menyusui gitu. Jadi kalau biasanya mastitis itu pada salah satu payudara kenanya ya, tidak keduanya. Jadi kalau anjuran kita dan belajar dari pengalaman juga ya, rekan-rekan yang konseling itu, kalau mastitis kita berikan, tetap bisa memberikan ASI pada bayinya, tapi pada payudara yang tidak sakit. Seperti itu ya, berikanlah ASI pada payudara yang tidak sakit. Bagaimana mastitisnya? Diobati terlebih dahulu. Diobati terlebih dahulu, kemudian diberikan, biasanya dokter memberikan antibiotik ya, sampai payudara yang terkena mastitis itu sembuh. Dan setelah sembuh, dipastikan dokter sembuh, maka bisa kembali memberikan ASI-nya pada bayi tersebut. Seperti itu, Bu ya. Ya, intinya harus berobat juga ya, Bu ya. Ya. Kalau seandainya memang kalau sudah mau disusui di payudara yang tidak sakit. Oke, ya. Kalau sudah terdiagnosa mastitis ya, jadi harus disembuhkan baru nanti boleh disusukan kembali ya. Oke, ini Bu pertanyaan kedua ini Bu dari Bu Asmayuti nih dari RSUD Tanjung Tebat Lahat. Wah, ini jauh ya. Asmayuti ini ya dari Lahat ya. Dia menanyakan, ada ibu habis partes seminggu, tidak memberikan ASI. Pas ditanya, kenapa? Karena memang ASI-nya nggak keluar katanya. Nah, itu apa penyebabnya, Bu? Seminggu ya, lama juga ya Mbak Nesi ya? Iya. Biasanya 1 kalau minggu itu, ya? iya, seminggu. Pasca melahirkan kalau saya saja paling lama biasanya 3 hari ya. Iya. Ya, seperti itu. Ya, kondisi itu mungkin itu dia kalau kondisi alami itu pasca sesar bisa 3 hari. Nah, kalau lebih dari seminggu itu ASI tidak keluar, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter ya. Karena apa? Kita memastikan kalau untuk bayi, berarti bayi tidak mendapatkan asupan makanan kan, tidak mendapatkan kebutuhan nutrisinya. Dari mana sumber zat gizi bayi itu kalau tidak disusui ibunya. Nah, seperti itu kalau menurut kondisi, kalau dikonsultasikan sama dokter anak untuk bayinya nih ya, untuk bayi tidak mendapatkan ASI, itu biasanya direkomendasikan susu ya, tapi hanya untuk kebutuhan medis. Jadi ASI eksklusif itu mungkin tidak bisa diberikan dengan kondisi-kondisi tertentu ya, seperti tadi ibunya seperti bayinya tidak mendapatkan ASI karena kondisi ibunya yang tidak memungkinkan atau tidak keluar ASI dalam jangka waktu lama, seperti itu. Nah, kalau untuk ibunya sendiri sebenarnya pendampingan pada ibu ini memang dimulai untuk pencegahan dimulai pada saat kehamilan, terutama trimester ketiga ini Mbak Nesi ya. Dampingi keluarga, kemudian mungkin kalau di tempat kita ibu disarankan untuk mengikuti kelas ibu hamil di situ kan. Kalau kelas ibu hamil dipersiapkan tuh ibu-ibunya untuk diberikan wawasan, diberikan edukasi bagaimana penyiapan si ibu nanti setelah melahirkan, termasuklah untuk mendukung pemberian ASI eksklusif dan mungkin kita memberikan arahan masalah-masalah apa nanti yang akan ditemukan pada saat setelah melahirkan. Itu seperti itu pencegahan kita, edukasinya. Kalau sudah terjadi seperti ini, itu tetap dikonsultasikan ke dokter mungkin Bu Nesi, Mbak Nesi dan teman-teman ya.
dikonsultasikan kenapa, dan takutnya tidak keluar itu nanti malah menimbulkan kelainan lainnya seperti mungkin payudaranya nanti bengkak gitu kan, jadi bendungan ASI seperti itu. Nah, itu menjadi masalah tersendiri jadinya untuk ibu sendiri. Jadinya dia tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya. Tata laksana untuk bendungan ASI ini ya seperti biasa kan, kita harus membantu si ibu untuk rileks terlebih dahulu. Kemudian kita ajarkan cara memijat payudara gitu kan, dengan dikompres dan tetap menjaga kebersihan payudara. Seperti itu biasanya untuk mencegah bendungan ASI. Sering-sering kita edukasi bahwa ASI tidak dikeluarkan itu akan menyebabkan bendungan dan memberikan rasa sakit pada ibu. Dan biasanya itu kalau di rumah sakit, di klinik laktasi itu kita diajarkan biasanya dengan konselor menyusui kembali cara menyusui bayinya langsung dari payudara. Mungkin diajarkan bagaimana cara pelekatannya pada bayinya, kemudian cara posisi menggendong bayinya. Dan itu biasanya salah satu trik yang bisa mendukung keberhasilan ibu menyusui secara efektif. Gitu. Bisa dikonsultasi mungkin ke dokter atau konselor menyusui ya Bu, kalau dengan masalah seperti itu. Ya, Begitu baik. Bu. Ya, jadi memang untuk Desi. keberhasilan ASI eksklusif itu sebenarnya tidak pada saat ibunya selesai melahirkan ya Bu ya, postpartum, tetapi dimulai pada Ya, saat betul. hamil. Tadi sudah diingatkan oleh Ibu Yuliarni bahwa mulai kehamilan 20 minggu. Tadi apalagi Ibu Ade tadi sudah menekankan ada kelas ibu hamil Ya. dan sebagainya. Jadi itu ya Ibu Asma gitu ya. Oke, baik. Ini banyak sekali nih pertanyaannya ya, karena memang ASI itu sangat berhubungan dengan SDM dan bayi. Jadi ini kayaknya menarik ya pertanyaannya, apa materinya ya, sehingga banyak juga pertanyaan yang timbul. Baik, ini dari Ibu Elna Riza, Puskesmas Sako. Ini menanyakan Ibu, untuk ASI yang disimpan, penggunaan ASI yang disimpan, apakah sebaiknya digunakan terlebih dahulu ASI yang terakhir disimpan, karena prinsipnya untuk memberikan ASI yang terbaik dengan nilai gizi yang bagus untuk bayi. Ini langsung saya tackle aja ya. Jadi Bu Elna Riza, tadi ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Yuliarni ya, bahwa untuk penggunaan ASI yang disimpan itu ya mulai dari yang terlebih dahulu disimpan. Itu tadi ya Ibu Elna Riza ya. Ini nanti kita skip karena tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Yuliarni. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Poltekkes Palembang nih, dari Ibu Suprida. Ya. Bagaimana peran bidan di pelayanan kesehatan menyikapi agar setelah bersalin ibu tidak mengalami kesulitan menyusui, sehingga tidak ada lagi bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif dan target pencapaian ASI eksklusif bisa tercapai. Nah, ini gimana Bu peran bidan? Benar nih. Kalau harus ke bidan ke Mbak Nesi nih. Jadi peran bidan, peran organisasi gimana ya, tuh? pasti ada dokumen juga. Kira-kira dari Dinas Kesehatan gimana ini untuk solusinya dulu, baru nanti kita ini ya. Kalau kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, tentu organisasi profesi bidan itu sangat mendukung kegiatan menyusui ini ASI eksklusif terutama gitu ya. Dan kita juga kalau melakukan pelatihan ya, pelatihan di dinas itu merangkul teman-teman bidan. Jadi bukan hanya teman-teman yang memegang program ASI ini kan dari gizi ya, tapi teman-teman bidan juga kita rangkul semua. Terangkul, kemudian kita memberikan edukasi, kita memberikan pelatihan tentang cara mengkonseling ASI di tempat bekerja. Itu harapan kita, para bidan juga bisa menyampaikan ilmunya gitu ya, apa yang didapat juga ke teman-teman lainnya, dan terutama mereka kan berhubungan langsung kadang dengan pasien ya. Kita banyak bidan praktek swasta di situ kan. Nah, jadi bisa menerapkan apa yang telah diajarkan, apa yang sudah dilatih, apa yang telah disosialisasikan mengenai penanganan bayi yang telah lahir, pemberian ASI, IMD dan sebagainya itu bisa dilakukan di tempat prakteknya masing-masing. Ya, insya Allah kita sudah berjalan berhasil gitu. Ya, mungkin jadi gitu ada ya. Tambahan mungkin dari pimpinan mungkin. Pasti berangkul dan tadi semuanya dilibatkan dan diberikan pelatihan-pelatihan. Ya, selain itu tadi ya, sebenarnya sudah dijawab sih oleh Ibu Ade ya, diberikan KIE ya Bu ya. Kemudian pada kelas ibu hamil juga sudah diajarkan bagaimana cara menyusui dan sebagainya, dimulai dari ibunya hamil ya. Jadi sehingga yang seperti pertanyaan Ibu Suprida ini, ya tidak ada lagi nih bayi
bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Dan sehingga Satu target lagi mungkin pencapai Mbak ASI Nancy, eksklusif bisa tercapai. Ya. yang satu lagi mungkin bidan-bidan kita juga kan tidak seperti dulu ya menerima semua produk promosi susu untuk Iya. ya itu tidak dianjurkan lagi dan tidak dibenarkan sebenarnya kalau ada etiknya untuk memberikan atau menerima dari sponsor mungkin ya pemberian ASI untuk di bawah usia 6 bulan itu tidak kita terapkan di tempat kita dan mungkin di manapun sudah diterapkan kode etik Ya, seperti betul Bu. itu. Dari organisasi juga sudah membatasi Bu. Jadi kalau seandainya produk yang berhubungan dengan tidak mendukung ASI eksklusif itu sudah mulai dikurangi. Betul Bu. Dari organisasi kami juga seperti itu. Sudah sudah ada kebijakannya ya. Oke. Salah satu berarti ya strategi Iya. kita ya. Jadi pemerintah dan organisasi saling mendukung Saling ya. mendukung betul. Oke. Baik. Oke, ini ada lagi nih. Dari 4 Lawang, waduh jauh juga ini Bu Ade. Jauh ya. Ya, apakah memberikan obat pada bayi dapat menggagalkan ASI eksklusif? Ya, itu gimana nih sharingnya nih? Dengan Oke, dikasih obat, terima apakah bisa kasih. menggagalkan ASI eksklusif? Dari Silakan 4 Bu. Lawang ya. Kita kembalikan lagi kepada pengertian ASI eksklusif tadi kan. Jadi ASI eksklusif itu hanya diberikan ASI saja sampai usia anak 6 bulan. Tanpa tambahan makanan atau minuman lain kecuali ini ada kecualinya ternyata kecuali obat dan vitamin yang direkomendasikan dari dokter. Jadi kalau memang obat itu diperlukan ya dan rekomendasi dokter itu tidak apa-apa, tidak mengandalkan kegiatan ASI eksklusif kita pada usia anak sampai usia 6 bulan. Begitu kiranya Bu. Yang mungkin menggagalkan mungkin kalau si anak lahir si bayi tadi udah dikasih apa ya kalau kita air tajin gitu ya. Setelah lahir, kemudian ada yang diberikan madu, kan? Air tajin itu nggak cuma sedikit, berapa sendok, seperti itu. Kemudian bisa memberikan kopi, itu. Nah, itu yang sudah kita biasakan ngomongnya tidak ASI eksklusif lagi. Oke, ya jadi kalau misalnya memang dia sakit, obat ya itu tidak Ya, menggagalkan ASI eksklusif. tidak Ya. menggagalkan. Oke, baik. Oke, masih ada ini Ibu yang ini yang hadir di Zoom. Apakah ada yang mau ditanyakan secara langsung? Ini juga kalau ini kan melalui kolom chat ya. Ada lagi? Ibu-ibu yang di ruang Zoom bisa raise hand. Pak juga boleh bertanya ini ya, Pak ya. Beda nanti. Ini ada. Iya, boleh ya. Karena support keluarga itu penting, terutama support dari suami ya. Ada lagi, ada Pak? Nah, kayaknya udah cukup jelas ini ya. Oh, ini satu lagi Bu. Ya, ini dari Ibu Rosyati Pastuti. Ini dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Nah, dia menanyakan sejauh mana Bu penerapan pelaksanaan PP nomor 33 tahun 2012 tentang ASI eksklusif di Sumatera Selatan. Ya, tadi Ibu sudah menjelaskan ya. Ibu Dr. Yuliarni juga menjelaskan dasar hukum pertama dulu katanya. Ada PP nomor 33 tentang ASI eksklusif. Itu gimana Bu? Caranya sekarang ini penerapannya di Sumatera Selatan. Mungkin di Banyuasin dulu deh. Gimana itu? Oke, baik. Itu terkait dengan masalah penyediaan fasilitas menyusui juga ya di situ dalam PP itu ya Bu ya. Ya. Ya, itu tadi kalau saya lihat sekarang berbagai kalau saya sebentar Bu ya. Saya lihat slide tadi. PP nomor 33 tahun 2012 tentang ASI eksklusif ya. Di situ juga menyebutkan bahwa kantor pemerintah dan swasta itu harus mendukung program ASI eksklusif dan juga memberikan fasilitas ruang laktasi sehingga ibu menyusui bisa memerah ASI. Baik, itu kalau di sini, kalau kita khusus di Dinas Kesehatan Banyuasin, di bagian kita udah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten juga Ibu, sudah di bagian umum. Kita ada pelaporannya sebetulnya, ada pelaporan, kita mengidentifikasi, mendata semua perkantoran milik pemerintah maupun milik swasta untuk mendata dan meninjau ketersediaan ruang laktasi di tempat kerja masing-masing. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun itu meningkat gitu kan. Dari pertama mungkin hanya sedikit, kemudian tahun kedua setelah kita survei, kemudian kita pendataan, itu menambah lagi seperti itu. Dan
konsen gitu, konsen memang untuk melakukan sesuai dengan arahan PP ini. Kita juga di Kabupaten Banyuasin sudah menerapkan Perbuk Bupati, peraturan Bupati itu di tahun 2020 itu sudah memberikan Perbuk ASI juga, termasuk di dalamnya tentang penyediaan fasilitas menyusui di perkantoran, pemerintah maupun swasta. Seperti itu, Ibu. Dan saya rasa Oke. juga di Palembang Ya. juga ya, karena saya juga bertempat tinggal di Palembang sebetulnya. Iya. Kalau Iya, kita iya. jalan-jalan ke fasilitas umum kan, ke mall-mall itu sudah tersedia semua ruang lokasi. Pojok ASI ya, Bu ya. Nah, itu pojok ASI sudah ada. Kemudian kalau kita ke bandara juga sudah ada gitu kan. Dan bagus-bagus itu kan ya, sudah lengkap gitu, sudah nyaman gitu, masih nyaman. Saya rasa itu sudah diterapkan sama pemerintah kita ya. Tinggal mungkin perlu kita setiap tahun tuh harus kita apa ya datangin, kita data lagi, kita lihat lagi. Kadang-kadang suka terlupa nih Bu, di kantor kadang yang menyusui cuma sedikit gitu kan ya. Jadi pemeliharaannya itu tidak ada, karena seperti itu yang kita temukan kan. Barang-barang tuh misalnya pompa sudah tidak dibersihkan. Nah, mungkin itu saja perlu perlu terus kita supervisi ya semua lapisan atau pemerintahan perkantoran dan swasta untuk menjaga ruang lapas itu tetap nyaman dipakai dengan ibu-ibu di situ. Seperti itu kurang lebih Mbak Desi. Oke, baik ya. Jadi untuk penerapan PP nomor 33 tahun 2012 tentang ASI eksklusif 2012, ini ya. untuk di Sumsel dan salah satunya adalah penyediaan fasilitas ya, Dan fasilitas dikuatkan dengan tadi ya untuk peraturan mendukung pemerintah daerah juga. ya dengan ada perbuk dan sebagainya. Ya, oke. Baik, saya rasa itu saja. Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan atau bisa juga sharing pengalaman mengenai ASI eksklusif? Jadi mungkin Mbak Nesi kita sedikit informasi. Sekarang kan sudah banyak layanan untuk konselor menyusui kan. Untuk konselor menyusui. Nah, jadi bisa rekan-rekan ibu bekerja mungkin bisa melihat di media sosmed gitu kan, bisa di online. Itu banyak sih teman-teman kita yang berprofesi sebagai konselor menyusui. Jadi nggak ada masalah itu bisa menghubungi kita gitu. Kalau di Dinkes Banyuasin sendiri ada mungkin sekitar berapa ya 30% itu tenaga kesehatannya sudah menjadi konselor menyusui. Kita siap menerima gitu kan konseling Oke. di tempat kerja maupun secara online. Seperti itu Mbak Nesi. Oke, baik. Ya, jadi memang karena ASI ini memang sesuatu yang ditargetkan ya, jadi memang sudah banyak fasilitas termasuk SDM yang dukung supaya ASI eksklusif ini berjalan lancar ya. Salah satunya adalah konselor ASI. Ya, baik. Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan yang berhubungan dengan tema kita pada pagi hari ini? Cukup jelas? Izin Kayaknya Ibu. udah cukup. Oke, Bu. Ya, ini Iya. siapa nih? Ibu Reni. Saya membawa acara tadi Ibu, Ya. ya siap. Boleh tanya sedikit ya Ibu ya, mewakili Ibu yang menyusui. Boleh. Tapi kalau sekarang sedang tidak menyusui Ibu. Ibu siapa, Bu? Reni Ibu dari RSUD Siti Fatimah. Oh, Ibu Reni. Iya, Ibu. Oh. Silakan Bu Reni. Ibu, ada juga pendapat di masyarakat awam sepertinya kalau si ibu sedang demam, dia konsul ke dokter, terus dia dikasih antibiotik seperti itu, Ibu. Untuk ibu menyusui, apakah ngaruh tidak ya, Ibu ya? Kita konsumsi antibiotik dengan ASI yang akan kita berikan ke buah hati. Gitu. Oke. Baik. Oke, cukup. Terima segitu kasih aja, Bu Ibu. Reni. Silakan Bu. Ya, ini Baik. kayaknya berhubungan dengan medis juga ini ya. Dimana Ya. kalau ibunya minum antibiotik, apakah masih bisa menyusui gitu ya Bu Reni ya? Siap, ya Ibu. Oke, ya silakan Ibu Ade. Kalau saya simak tadi sama pertanyaan dengan diajukan ke Dokter Yuli tadi ya Mbak Nesi. Ya, kayaknya sudah ada pertanyaan tadi. Ini Ya, ada pengaruh minum antibiotik untuk mengurangi produksi ASI ya? Mengurangi produksi ASI. Nah, kalau ini apakah boleh ya minum antibiotik? Pak ibunya minum antibiotik tetap menyusui gitu. Baik. Pada
Ya, Kalau silakan Bu. kalau pengalaman pribadi dulu ya, pernah menyusui Iya, juga ya. kan. Iya, Tapi iya betul. apa-apa kita takut gitu kan, makan obat gitu kan. Heeh. Kita takut ini akan mengurangi, malah nanti ASInya tidak keluar. Kemudian obat-obat lainnya mungkin berpengaruh nanti rasa ASInya nggak enak gitu kan. Biasa itu yang kira-kira unek-unek ibu menyusui. Tapi biasanya kita kalau konsultasi ke dokter, dokter sudah paham gitu ya, bahwa apa-apa obat yang diberikan ini aman untuk diberikan pada ibu menyusui. Termasuk salah satunya mungkin antibiotik yang diperkenankan, yang boleh diberikan pada si ibu begitu. Biasanya seperti itu obat yang aman ya, rekomendasi di dokter juga ya. Ya, ya. Dokter, jadi kita tidak bisa memberikan obat atau suplemen yang kira-kira yang tidak lancar seperti itu. Rekomendasi dokter diamankan kok itu obat. Ya. Oke, baik. Ya, jadi seandainya memang ada ibu tersebut antibiotik, mungkin nanti perlu ditanyakan ya, boleh tidak dok saya memberikan ASI gitu ya, mungkin ya Bu, ya, Mbak Ade ya, Termasuk juga supaya begini tidak Mbak Nancy, berpengaruh. walaupun Ya, dengan pasien-pasien mungkin dengan yang mengkonsumsi obat secara rutin, misalnya pasien TB begitu kan ya, ya. tapi harus rutin makan obat. Mm-mm. Tetap sebenarnya bisa dianjurkan bahwa ibu itu menyusui bayinya. Ya, Seperti itu ya, dengan prokes yang jelas ya, dengan prokes untuk si ibu sendiri agar tidak tertular pada bayinya. Tapi kalau untuk proses menyusui itu bisa tetap berjalan. Seperti itu Mbak Reni. ya. Jadi tetap Oke, bisa itu ya. Mbak Ren ya, Ya. tetap bisa. Kalau seandainya memang ada, ya kalau misalnya ada jenis-jenis antibiotik tertentu, mungkin ada juga yang tidak boleh memberikan ASI. Nah, itu Ya, atas betul. rekomendasi dari dokter. Betul. Heeh. Mungkin Jadi berpengaruh, walaupun ya. kondisi sakit masih tetap bisa ya Bu ya. Bisa, ya bisa dengan pengawasan dokter juga kita. Ibu. Ya, itu Oke, Mbak Reni. baik. Terima kasih Mbak Reni. Ada lagi kira-kira, Ibu-Ibu? Kita sampai jam berapa, Bu Reni? Izin, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Bu, izin boleh bertanya? Iya, Silakan, silakan. Mbak. Eh, Bu, saya Septi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, Bu. Ya, ya. Oh, ini juga dari Musi Banyu Asin nih. Berarti sudah terwakili semua nih Iya. kabupaten yang ada di Sumatera Selatan Keliling ini kita, ya. Mbak Silakan. Desi. Iya. Septi, Bu. Ya, Silakan Mbak Septi. Di silakan sini Mbak Septi. ya mau menanyakan strategi. Halo Mbak Septi. Halo, ya Bu. Iya, Terdengar nggak dengar, suaranya, dengar. Bu? Nih, terlempar nih kayak. Halo, Bu. Iya, mendengar. Bu, Ya, Ya, silakan Mbak. silakan. Silakan Ibu. membantu Oke. Ibu bekerja mengatasi kemudian emosional dengan bayi meskipun tidak bisa menyusui secara langsung sepanjang hari. Oke, Begitu, ya. Bu. Gimana? Mbak Ade, Baik. pertanyaannya bagaimana apa ya mengurangi stres pada ibu bekerja pada saat ingin memberikan ASI eksklusif, ya? Iya, betul. Oke. Satu dulu yang jawabnya ya. Ya, satu dulu yang dijawab ya. Oke, Mbak Septi, terima kasih Makasih ya, pertanyaannya Bu. bagus. Iya, Bu Ya. Septi. Terima kasih Mbak Septi. Jadi memang pasti ada kendala ya pada ibu bekerja ya untuk mengisi bayinya. Tapi kita pastikan bahwa untuk mendukung keberhasilan ASI, ibu dibuat nyaman dan tidak stres. Bagaimana caranya? Yaitu salah satunya mungkin dari dukungan keluarga juga bisa ya. Dukungan keluarga, dukungan suami, dukungan ibu gitu. Apalagi kalau ibu bekerja tadi dengan beban yang banyak, setelah pekerjaan di rumah dia harus masak, mengurus urusan rumah tangga gitu kan ya. Kalau dengan dukungan suami, mungkin suami bisa membantu begitu kan. Suami bisa membantu mengambil alih tugas rumah tangga gitu kan. Agar si ibu tuh tetap nyaman, memastikan bahwa ibu yang sedang menyusui dan dalam profesi bekerja itu makan dengan bergizi, cukup
cairan, kemudian cukup juga istirahatnya. Itu ya dukungan suami dan juga mungkin dukungan orang-orang di rumah seperti itu Bu. Yang pertama, ibu juga dibuat bahagia. Itu ibu buat bahagia dengan apa? Ibu buat nyaman. Terkait dengan pertanyaan kedua tadi, sering-sering mungkin si ibu menggendong bayinya, sering-sering merangkul bayinya, diajak ngomong tidak apa-apa gitu kan ya, bersentuhan. Itu biasanya kalau mindsetnya si ibu memegang bayinya, ada timbul rasa sayang gitu. Rasa sayang, kemudian rasa dekat, artinya bondingnya tuh ingin gitu, ingin selalu dekat dan menyusui bayinya sehingga ibu juga nyaman, bayi juga akhirnya juga terlihat nyaman. Itu mungkin yang pertama, dukungan keluarga, ya dukungan keluarga, kemudian dukungan teman-teman di kantor ya, memberikan kesempatan dan tidak usah dibawa stres sendiri sebetulnya ya. Dari kita sendiri sebagai ibu kerja yang bisa manajemen emosional kita seperti itu. Mbak Septi ya. Terus yang ke pertanyaan kedua tadi meningkatkan emosi ini ikatan gitu ya. Tadi seperti tadi Mbak Septi, karena kita keterbatasan mungkin ketemu bayi di rumah, sedapat mungkin kalau pulang ke rumah kita sedapat mungkin pada malam hari kita sering-sering tidur bersama bayi gitu. Sering-sering disusui secara langsung. Nah, itu salah satu cara mungkin agar kita tercipta bonding juga dengan bayi kita. Begitu Mbak Nesi dan Mbak Septi ya. Oke, ya. Jadi yang Makasih ya, pasti Bu. ya untuk mengurangi stres tuh harus percaya diri mungkin ya Bu ya. Iya. Seperti kata Dokter Yuliani tadi, kita harus afirmasi positif, saya pasti bisa. Nah, ya, insya Allah nanti kita akan bisa ya melaksanakan apapun yang menjadi tujuan kita tadi, termasuk pemberian ASI eksklusif ya. Itu juga Oke. Mbak Nesi, ada juga tanda-tanda biasanya kalau ibu bekerja tuh tercipta emosional sama anaknya. Kalau kita di kantor tuh ada perasaan gitu ya, kayak kencang gitu payudara kita ya, kayak penuh gitu ya. Itu salah satu tanda bahwa kita memang punya ikatan emosional pada bayi. Artinya kita tahu Yeah. tuh bayi kita di sana sedang lapar mungkin ya, sedang minta disusui. Biasanya Gitu. seperti itu. Nanti ada rembesan ASI, ada rasa kencang. Nah itu salah satunya bahwa kita memang sudah terikat emosional dengan bayi. Oke, ya, ya. Mbak Siti. Oke, baik ya. Karena waktunya sudah habis ini Bu ya. Jadi memang untuk beberapa pertanyaan, kalau sih ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin silakan saja nanti langsung ke PKRS RSUD Siti Fatimah dan nanti akan disampaikan ke para narasumber. Dan mungkin nanti cara penyampaiannya mungkin kita serahkan kepada PKRS narasumber. PKRS RSUD Siti Fatimah karena memang materi hari ini sangat menarik sekali ya. Bagaimana cara ya untuk kita Cara bijak. Ya cara bijak ibu bekerja dalam pemberian ASI eksklusif ya. Oke, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Walaupun waktunya ini tidak begitu banyak, tetapi ini sangat bermakna sekali ya. Terbukti dengan banyaknya pertanyaan ya dan jawaban-jawaban termasuk sharing pengalaman dari narasumber dan para peserta sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafannya dan memang ibu bekerja ini adalah termasuk the power of emak-emak juga ya. Jadi sambil bekerja, dia juga bagaimana caranya memikirkan supaya ASINya tetap ada untuk anaknya ya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara, Ibu Reni. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bu Nesi, luar biasa kita hari ini ya. Dan diingatkan juga untuk seluruh peserta Zoom webinar Ngopi Bareng PKRSD Series hari ini, link absensi sudah tersedia di kolom chat untuk diisi dengan lengkap ya untuk pembuatan sertifikat, serta materi juga sudah di-share ke kolom chat untuk bisa di-download. Baik, untuk Ibu Sri Wahyuningsi, silakan untuk memberikan tambahan arahan untuk para peserta. Iya, terima kasih Bu Reni. Izin Bu ya.
Untuk sertifikat di kolom chat, untuk saat ini memang sertifikatnya belum ada karena masih proses menunggu absensi yang telah di-share. Nanti kalau misalnya sertifikatnya udah selesai, itu akan kita upload segera di link tersebut dan dimohonkan untuk Bapak Ibu mengecek link tersebut secara berkala Bapak Ibu ya. Nanti apabila ada kendala untuk membuka linknya bisa langsung menghubungi kita di nomor kontak yang telah kita share sebelumnya. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali terkait dengan sertifikatnya? Sudah cukup. Sepertinya nanti kita tinggal tunggu ya Ibu Sri ya. Iya, siap. Baik, terima kasih Bu Reni. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu. Dan untuk Bapak Ibu, acara selanjutnya kita ada sesi dokumentasi ya untuk para peserta untuk klik mau mengaktifkan videonya karena panitia akan mengambil foto webinar untuk kesempatan pagi hari ini. Silakan Oke. panitia. Ya, baik kita akan memulai sesi dokumentasi pada halaman 1 dulu Bapak Ibu ya. Halaman 1 dimohon untuk bersiap. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang di halaman kedua, mohon bersiap. Mohon untuk on cam Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang untuk di halaman ketiga, mohon untuk on cam Bapak Ibu, ini di halaman ketiga semuanya masih off cam. Gambar. Iya, 2, 3. Oke, selanjutnya di halaman keempat, bersiap Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Halaman kelima, 1, 2, 3. Halaman keenam yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Boleh dilanjutkan Ibu Reni, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri Wahyuningsi. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah penutupan dengan berakhirnya pemberian materi dan tanya jawab untuk sesi kali ini. Maka berakhir pula webinar ngobrol bareng PKRS The Series di hari Jumat tanggal 13 September 2024. Saya mewakili seluruh tim PKRS RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya luar biasa untuk hari ini, dan juga saya mohon maaf untuk kekurangan-kekurangannya untuk pelaksanaan acara hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu untuk dokumentasi Zoom tadi saya share ke kolom chat jika membutuhkan Bapak Ibu ya. Terima kasih.